Halo teman-teman, kembali lagi di channel 11 Hardware dengan Bumi di sini. Kami pernah membahas laptop super tipis dan ringan yang ukurannya 13,3 inci seperti Acer Spin 3. Ini beratnya ada di 1,4 kg aja. Kita juga pernah ngebahas HP 14S, beratnya juga ada di sekitar 1,4 kg. Nah sekarang kita ngebahas HP Pavilion 13 Aero. Ini tipis, ringan, sama-sama 13,3 inci layarnya, tapi beratnya tuh lebih ringan ya, ada di 970 gram aja atau di bawah 1 kilogram. Ketika saya coba laptop ini, itu tuh gimana ya? Saking ringannya, si Acer Spin 3 yang 1,4 kilogram doang tuh jadi kayak kerasa berat gitu ya, saking ini tuh ringan banget. Nah, kita akan bahas laptop ini, bagaimana impresi kami terhadap laptop ini, dan bagaimana performa dari laptop ini. Namun sebelum kita mulai videonya, jangan lupa untuk subscribe dulu channel 11 Hardware dan follow Instagram kita di @11.hardware. HP Pavilion Series adalah laptop HP yang kelasnya berada di atasnya HP 14S Series, namun masih di bawahnya HP Envy ataupun HP Spectre. HP Pavilion Aero 13 seri AMD saat ini punya 2 SKU yang pakai prosesor AMD Ryzen 5 5625U dan yang pakai Ryzen 7 5825U. Namun, unit yang sedang kita review ini adalah yang versi Ryzen 7 5800U atau stok lama yang udah mulai langka barangnya. Unit ini sekarang udah diganti pakai Ryzen 7 5825U. Baik yang versi Ryzen 7 5825U ataupun Ryzen 7 5800U, harganya saat ini ada di sekitar 14 jutaan rupiah. Ryzen 7 5825U sendiri di launching sekitar 4 bulanan yang lalu. Pada dasarnya, Ryzen 7 5825U ini adalah versi minor upgrade dari yang versi Ryzen 7 5800U. Hanya base clock dan max boost clock-nya saja yang sedikit lebih tinggi 100 MHz. Sedangkan untuk integrated GPU-nya masih sama-sama menggunakan Radeon Vega 8 yang GPU clock-nya juga sama. Untuk spek yang lain, laptop ini sudah dilengkapi dengan RAM 2x8GB DDR4 3200 onboard, SSD 512GB NVMe, layar 13,3 inci IPS, resolusi 2560x1600 pixel. Nah, uniknya, yang versi baru ini layarnya pakai resolusi 1920x1200 pixel saja, walau spek lainnya nampaknya masih sama. Terus udah support Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, dan udah pakai Windows 11 Home original. Oke, kita masuk ke desainnya. Tampilan luar Pavilion Aero 13 ini memang masih mirip dengan HP 14S-nya. Logo HP terlihat begitu dominan di bagian tengahnya. Ini adalah salah satu laptop tertipis yang pernah ada, beratnya di bawah 1 kg atau lebih tepatnya sekitar 990 gram saja. Megang laptop ini udah berasa kayak lagi megang tab. Lalu untuk dimensinya, laptop ini punya panjang di 29,7 cm, lebar di 20,9 cm, dan ketebalan maksimumnya hanya di 1,69 cm saja. Engsel laptop ini tidak bisa kita buka dengan satu tangan, perlu dua tangan seperti ini dan hanya bisa terbuka sampai posisi sekitar 135 derajat. Next, kita ke layarnya. Bezel HP Pavilion Aero 13 ini punya desain yang jauh lebih modern dan stylish dibandingkan dengan HP 14S. Layar laptop ini berukuran 13,3 inci dengan resolusi di 2560x1600 pixel atau rasio 16:10. Panelnya udah pakai panel IPS dengan refresh rate di 60 Hz. Lalu laptop ini punya color gamut yang cukup luas, yaitu di 100% sRGB atau 87% P3. Sedangkan untuk brightness-nya juga sangat memuaskan, mencapai maksimal di 350 nits berdasarkan pengujian yang kami lakukan menggunakan Spider 5 Pro. So, layarnya ini udah termasuk oke di kelasnya, cocok buat konten kreator ataupun video editing yang non-profesional. Kita beralih ke bagian sekitaran keyboard. Layout keyboardnya ini berbentuk seperti keyboard TKL dan penempatan touchpad-nya ada di tengah namun tidak begitu sejajar dengan tombol spasi. Tombol power ada di kanan atas bersebelahan dengan tombol delete dan keyboardnya ini punya backlit dengan hanya 2 tingkat kecerahan warna.
Feel mengetiknya cukup enak menurut saya, begitu pula dengan touchpad-nya. Tidak terdapat tombol klik kiri dan kanan secara dedicated pada touchpad-nya ini. Selain itu, terdapat fingerprint sensor di palm rest sebelah kanannya ini, atau disebut sebagai Windows Hello. Untuk konektivitasnya, di sebelah kiri laptop terdapat satu buah port HDMI, satu buah port USB-A 3.2 Gen 1, satu buah USB-C 3.2 Gen 2, dan audio combo jack. Di sebelah kanan hanya terdapat satu buah USB-A 3.2 Gen 1 saja dan charging port. Dikarenakan bodinya yang tipis, slot USB-A-nya ini pakai cover yang mesti dibuka terlebih dahulu sebelum kita colokin kabel USB-nya. Lanjut ke bagian bawah laptopnya. Di sini, kita bisa menemukan dua dudukan karet yang panjang, lubang-lubang kecil untuk intake udara, dan dua buah lubang speaker down firing. Oh ya, speakernya ini bekerja sama dengan Bang & Olufsen. Suara speakernya ini menurut saya salah satu yang terbaik untuk laptop di bawah 15 juta kayak gini. But whatever comes. Di bagian bawah ini kita tidak menemukan satu buah baut pun yang terlihat. Baut laptopnya ternyata ada di bawah dudukan karetnya. Hal ini tentu sangat disayangkan karena lepas pasang dudukan karet ini tuh dikhawatirkan dapat mengurangi daya tempelnya. Bautnya sendiri terdapat 5 buah, 2 di atas dan 3 di bawah. So, inilah bagian dalam laptopnya. Terdapat hanya satu buah slot M.2 saja yang sudah terisi oleh SSD bawaan. Dan untuk RAM-nya ini onboard atau menyatu dengan motherboard-nya. SSD pada slot M.2-nya ini dibalut oleh heatsink tipis supaya panasnya lebih terjaga. Untuk sistem pendinginannya hanya terdapat satu buah heat pipe saja yang bentuknya lebar dan satu buah kipas exhaust. Juga hanya terdapat satu jalur pembuangan panas saja yang mengarah ke bagian bawah layar. Dikarenakan bobotnya yang super ringan, baterai laptop ini hanya punya rating di 43 Wh aja. Namun daya tahannya boleh juga nih dipakai nonton YouTube nonstop di mode battery saver. Baterai laptopnya ini tuh bisa tahan sampai sekitar 7 jam. Oke teman-teman, ini adalah kualitas suara dan video dari webcamnya. Gimana teman-teman, suara saya dan gambarnya apakah bagus? Di ruangan saya hanya ada satu lampu di bagian atas dan ada suara kipas AC aja ya. Gimana suaranya, teman-teman? Oke, kini saatnya kita tes sedikit performa laptopnya. Berikut adalah skor Cinebench R15 dan Cinebench R20-nya. Di Cinebench R20, skor multicore-nya mencapai 2.902 poin dan single core-nya mencapai 544 poin. Multicore-nya ini ternyata kalah tipis loh dari Ryzen 7 5700U-nya HP 14S yang dulu pernah kami review. Namun untuk single core-nya, HP Pavilion Aero 13 ini punya skor 60 poin lebih tinggi. Kemudian untuk grafik skornya di 3D Mark Firestrike, Radeon Vega 8 laptop ini mendapatkan skor di 3285 poin, atau beda tipis aja sama Radeon Vega 8-nya Ryzen 7 5700U. Skor CPU dan GPU yang lebih rendah ini terjadi karena bentuk laptop ini yang sangat tipis. HP tentu melimitasi performa CPU dan GPU-nya untuk menyesuaikan dengan potensi panas yang dihasilkan. Kita juga tes bermain game, namun hanya satu game aja, yaitu eFootball PS 2021. Kami tes di resolusi yang nggak full, yaitu di 1680 x 1050 pixel aja. Settingan grafiknya low dan VSync-nya aktif. Hasilnya kita bisa mencapai rata-rata FPS yang maksimal atau dapat mencapai 60 FPS. Pada saat bermain game PS 2021 selama 90 menit tersebut, kami juga sambil tes suhunya di ruangan ber-AC 27 derajat Celcius. Hasilnya suhu maksimal CPU-nya hanya mencapai 73 derajat Celcius dengan rata-rata di 60 derajat Celcius aja. Sedangkan suhu maksimal integrated GPU-nya mencapai 63 derajat Celcius. Kita juga ukur suhu permukaan keyboardnya. Sayang sekali letak CPU-nya ini tepat berada di bawah tombol WASD. So, bagian WASD inilah titik terpanas pada permukaan keyboard laptop ini. Untungnya suhu maksimalnya hanya di sekitar 41 derajat Celcius aja, atau masih dalam kategori yang hangat lah ketika disentuh.
Laptop HP Aero 13 versi Ryzen 7 5800U ini menurut kami sangatlah menarik. Mungkin yang versi Ryzen 7 5825U-nya juga sama-sama menarik ya, walau resolusi layarnya tuh sedikit di downgrade. Laptop ini punya bobot yang super ringan, layarnya bagus, speakernya keren, konfigurasi RAM-nya juga oke, suhu CPU adem, dan suhu kipasnya pun tidak berisik. Poin minusnya mungkin ada di charging portnya aja ya, yang masih belum pakai USB Type-C, dan suhu permukaan keyboardnya di bagian WASD yang hangat. Di harga 14 jutaan rupiah, laptop ini akan sangat cocok buat semua kalangan yang memang butuh laptop super enteng dan tipis. So, demikian video kita kali ini. Jangan lupa untuk subscribe channel kami 11 Hardware, follow Instagram kami, dan join juga komunitas kami di Discord ataupun grup Facebook untuk tanya-tanya dan diskusi. Sampai jumpa lagi di video kami yang selanjutnya.